Penting banget untuk mengenalkan sebuah aplikasi yang sebetulnya gratis pun bisa digunakan, Mas Rudi ya, meskipun versi berbayarnya juga ada. Namanya Canva, dan rata-rata UMKM sekarang sudah mulai jatuh cinta dengan Canva. Sahabat UMKM, salam sehat. Kita ketemu lagi dalam belajar bareng share UMKM naik kelas ya. Dan tentu saja masih bersama saya Rudi. Kita ada di episode yang akan membahas tentang sebuah topik atau sebuah judul yang judulnya keren ya, Desain Ajaib Canva. Bersama Lucy Andayani, kita akan membahas seajaib apa sih Canva itu. Anda yang sudah mengenal pasti sudah memahami, tapi bagi Anda yang belum mengenal, nah sekarang saatnya untuk kita bareng-bareng sharing-sharing bersama. Ya, begitu ya Mbak Lucy ya? Iya, betul. Ya. Dan sebelum kita memulai program ini, terima kasih sekali lagi. Belajar bareng share UMKM naik kelas ini adalah sebuah program yang diinisiasi oleh Rumah UMKM 96 Radio Mercury bersama teman-teman Barto and Friends dan didukung sepenuhnya oleh Surabaya Industrial Estate Rungkut PT Share, sebuah kawasan pergudangan, ya, kawasan industri yang berdiri sejak 28 Februari di tahun 1974 di Surabaya. Dan kawasan industri ini merupakan salah satu kawasan industri terbaik, terbesar, dan berpengalaman selama lebih dari 40 tahun. Terima kasih PT Share sudah membantu untuk membuat modul-modul pelatihan ini dan desain ajaib Canva. Mbak Lucy, itu yang akan kita diskusikan kurang lebih 30 menit ke depan gitu ya. Iya. Nah, kenapa? Seajaib apa Canva ini? Iya, mungkin saya bisa mengilustrasikan begini. Pernah nggak suatu saat tuh kita pengen bikin spanduk? Pernah. Spanduk. Habis gitu pengen bikin kartu nama. Betul. Terus kita bingung gimana ya? Desainnya gitu ya. Kita datanglah ke sebuah digital printing gitu. Mas, tolong saya desainkan ini ya. Terus nanti pokoknya gambarnya gini, nanti tulisannya gini, terus nanti ukurannya gini. Terus kita nunggu. Dia pakai Corel, pakai Photoshop, desain lama gitu ya. Nah, terus ini ada pengusaha nih, pelaku usaha. Mas, tolong saya bikinin daftar menu ya Mas ya. Ini gambar yang pertama, ini soto, ini harganya sekian. Ini yang kedua ada teh, harganya sekian. Udah ada sekian menu, kemudian kita nunggu lama sampai akhirnya jadi. Kemudian sudah jadi, dicetak sekalian ya, karena memang itu digital printing ya. Nah, biasanya kan seperti itu ya Mas Rudi ya. Betul. Siapapun gitu ya, menggunakan jasa orang-orang yang memang menguasai Corel sama Photoshop itu. Nah, sekarang ini para pelaku usaha, bayangin, mereka tuh rata-rata bekerjanya itu mandiri ya. Mereka yang belanja ke pasar, mereka yang bikin adonan, mereka yang masak. Terus habis gitu harus bikin desain buat promo hari ini gitu ya. Habis gitu di-share ke Instagram, di-share ke WhatsApp gitu. Waduh, kalau harus lewat mas-mas yang bikin pakai Corel dan Photoshop pasti lama gitu ya. Betul. Nah, celah ini yang kemudian penting banget untuk mengenalkan sebuah aplikasi yang sebetulnya gratis pun bisa digunakan, Mas Rudi ya, meskipun versi berbayarnya juga ada. Namanya Canva, dan rata-rata UMKM sekarang sudah mulai jatuh cinta dengan Canva ini, karena dalam Canva ini ada jutaan desain-desain template yang sudah didesain oleh para kontributor-kontributor. Kontributor dari Indonesia itu juga banyak banget. Kalau udah misalnya ada special day gitu ya, 17 Agustus, maka di template-nya itu akan muncul begitu banyak pilihan desain 17 Agustusan gitu ya. Kemudian nanti kalau Idul Fitri atau Natal, Tahun Baru, maka akan banyak desain-desain baru yang berkenaan dengan tema-tema itu. Nah, desain-desain yang tadi masukkan oleh para kontributor, kan dibayar tuh ya, kontributor dibayar oleh Canva, itu boleh dipakai oleh kita pemakai, para user ini. Gratis?
Ada versi gratisnya, Oke. jadi ada template yang memang berbayar. Nah, kalaupun berbayar pun sebenarnya tidak begitu mahal ya, kalau beli rame-rame juga jatuhnya nanti murah gitu. Nah, ini yang kami kenalkan kepada mereka. Jadi teman-teman itu, Mas Rudi, ketika di kelas, mereka kita ajarin bagaimana membuat desain, mereka tuh bahagia banget. Karena selama ini mereka nggak bisa, atau minimal mereka minta tolong anaknya. Kadang-kadang kok minta tolong anaknya masih sibuk kuliah, masih ribut tuh, sibuk dengan tugas-tugasnya. Jadi nunggu, sama-sama nunggu. Kalau di digital printing tadi, nunggu. Kalau ke digital printing dia waktunya yang susah gitu kan. Harus keluar rumah. Betul, gitu karena rata-rata mereka ini the power of mama ini semuanya masih dikerjakan sendiri seperti kata Mbak Lucy tadi. Betul, gitu ya. betul. Nah, kemudian ketika mereka, ternyata gampang loh ibu-ibu. Sekarang kita buka deh Canva-nya. Sekarang pilih gambar yang paling disrekin sama hatinya. Acak ya, mereka milih, aku pengen ini. Udah, sekarang saya nanya sama mereka, bisnisnya apa? Saya jual makanan. Oke, makanannya sudah punya kemasan belum? Sudah. Dominannya warnanya apa? Warnanya kuning sama merah. Oke, sekarang warna hijau sama biru ini kita ganti ya. Kita ganti warna seperti brand identity dari produksi ibu ini. Akhirnya dirubah kuning dan merah. Terus, wah, kok bisa berubah ya? Gitu. Mereka kaget, Mas Rudi. Terus tulisannya ini apa? Rata-rata kan bahasa Inggris gitu ya. Oh, ini bisa diganti. Caranya begini. Kemudian ada aset ya istilahnya. Kalau di Canva itu aset atau grafis gitu ya. Itu adalah jutaan gambar-gambar yang bisa dipakai oleh para user. Jadi kalau misalkan tema tahun baru gitu, maka ada gambar-gambar yang berhubungan dengan tema tahun baru. Kalau tentang ayam misalnya, akan begitu banyak gambar atau grafis yang bertema tentang ayam. Nah, itu yang membuat mereka kaget. Surprise. Gitu. Loh, kok cepet ya? Kok sudah bisa ya? Nah, salah satunya saya ketemu dengan Mbak Yuli. Dia jual pecel di Kelurahan Semolo. Oke. Ya, Mbak Yuli itu dia cerita, dia punya lapak jual pecel. Bu Lucy, ini loh desainku. Jadi dia di print, kemudian dilaminating, kemudian ditaruh di lapak. Ditaruh di lapak. Itu adalah hasil karya saya. Gitu. Bangga banget dia ya. Karena itu original karya dia gitu ya, lewat Canva tadi gitu ya. Ya meskipun itu dia pakainya template yang disediakan, toh itu juga sudah diizinkan kan sama Canva untuk dipakai, silahkan gitu. Tapi Mbak Lucy ngelihat gimana? Apa yang sudah dibuat oleh Bu Yuli ini? So far so good. Oke. Bayangkan dari orang yang tidak pernah tahu apa-apa tentang desain ya. Orang tuh bayangannya desain tuh pakai Corel Draw, pakai Photoshop. Aduh susah banget gitu ya. Begitu banyak fitur-fitur, banyak yang diklik tuh. Nah ini enggak, tinggal klik 1, 2, 3, 4, 5 jadi. Gitu Mas Rudi. Oke. Jadi ajaibnya di situ ya. Ajaibnya di situ. Tapi Canva sendiri itu sepanjang yang kemudian diimplementasikan ke teman-teman pelatihannya Rumah UMKM dan Barto & Friend itu, mereka sefamiliar itu, semudah itu. Bahkan ada beberapa teman yang ngomong ke kami, kok saiki Instagrammu gambarnya api-api ya, gitu. Menyenangkan ya, jadi sekarang mereka sudah punya konten. Jadi punya konten. Kalau mereka mau nge-share dagangan lewat WhatsApp, lewat story di WhatsApp, lewat status di WhatsApp, itu gambarnya ganti-ganti setiap hari. Sekarang menu ini, nanti besok apa, tapi berubah. Jadi nggak cuman yang foto kemudian di-share kayak begitu aja. Betul. Udah di ini. Betul dan cantik banget karena memang desain-desain yang tersedia di Canva cantik banget dan sudah memenuhi kaidah-kaidah desain. Kayak misalnya single message gitu ya. Kemudian lead-nya mana, kemudian judulnya mana gitu ya. Kemudian
apa namanya, subjudulnya seperti apa, keterangan apa, sehingga tinggal niru aja. Jadi orang sudah nggak bingung. Ada kan ya kalau kita tuh melihat desain, iki maksudnya apa sih? Karena ruwet. Nah, kalau yang di Canva kan memang sudah yang masuk di apa namanya, aset yang ada dalam halaman yang bisa dipilih oleh para user itu memang sudah mengikuti kaidah-kaidah desain gitu, sehingga orang lihat, oh tahu maksudnya ini gitu. Ya. Nah, saya masih ingin mengejar ini, terutama untuk membantu sahabat UMKM yang barangkali juga belum semuanya mengenal Canva begitu ya. Dari pengalaman lagi-lagi mengimplementasikan di kelas pelatihan kita di Bantu and Friends dan Rumah UMKM itu, artinya bagi mereka yang baru dikenalkan, ini kan satu sesi doang ya. Satu sesi ya? Tapi bukan berarti satu sesi selesai. Berikutnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Karena gitu. begini, kan kami itu selalu ada dalam grup selama kami pelatihan. Oke. Sehingga sewaktu-waktu mereka mention, Bu, kalau ini gimana gitu. Saya gimana nih? Kalau kami mau merubah ini gimana? Jadi masih terus bisa nanya. Masih bisa kayak gitu. Artinya kalau misalnya orang yang sama sekali belum mengenal, dikenalkan dalam waktu berapa pelatihan kita? 1,5 jam? 3 jam. Oh, sorry, 3 jam. Itu sudah pasti ya? Oke. Pasti Jadi semudah itu artinya? Semudah gitu ya? itu. Karena teman-teman yang sudah belajar dalam kelas, mereka harus membuat desain dan harus di-share ke grup WhatsApp. Oke. Nah, dari situ saya akan menilai. Bisa menilai, Mbak Lucy bisa menilai. Kamu bisa gitu menilai. Ya? Oh, gambarnya ini oke. Oh, ini nomor handphonenya mesti begini ya. Nah, ini rupiahnya harus pakai yang warna ini. Jadi ada koreksi minor lah. Sip. Ya, keren, bisa dibayangkan. Nanti kita lanjutkan ya. Masih banyak hal menarik untuk topik kita hari ini soal desain ajaib Canva. Oke, masih di belajar bareng share UMKM naik kelas dan masih bersama Mbak Lucy, masih juga membahas tentang desain ajaib Canva. Oke, Mbak Lucy, tadi kita sudah membuat para sahabat-sahabat UMKM ini lebih yakin gitu ya. Sesederhana itu, semudah itu, bahkan Anda yang belum mengenal pun, begitu Anda bisa mendownload aplikasi ini, Anda sudah pasti akan langsung bisa. Nah, sekarang untuk membantu sahabat-sahabat UMKM, bagaimana steppingnya, bagaimana langkah-langkahnya, Mbak Lucy? Iya, pertama memang ya Mas Rudi, sebetulnya di internet itu banyak sekali aplikasi semacam ini, banyak sekali. Banyak ya. Tapi karena ini lagi hits gitu ya, dia paling hits gitu, jadi kami menggunakan ini. Alasannya itu aja. Terus pertama adalah kita ke Play Store, kemudian mengunduh aplikasi yang namanya Canva. Di step ini Mas Rudi, kadang-kadang juga masih ada yang masih nggak ngerti Play Store itu apa, ngunduhnya gimana caranya gitu. Tapi nggak apa-apa. Ini bagian dari perjalanan mereka untuk naik kelas gitu ya. Betul. Kemudian mungkin teman-teman bisa melihat di layar bahwa kurang lebih seperti ini tampilan versi handphone dan juga ada tampilan versi web. Jadi karena teman-teman biasanya menggunakan handphone, maka tampilan yang versi handphone itu akan banyak saya ajarkan kepada mereka. Terus ada banyak pilihan kita itu mau ngapain. Jadi ada menu-menu seperti misalnya media sosial, kemudian bagaimana membuat video, bagaimana membuat presentasi atau PPT. Nah, kita kalau pakai Google itu kan ada PPT ya. Nah, di sini juga ada cara membuat PPT, bahkan kita mengenerate gitu, kita hanya memasukkan kata-kata, terus simsalabim nanti sudah jadi dengan teknologi AI gitu ya. Kemudian kalau kita mau bikin logo, biasanya kan para pelaku usaha itu bingung, aduh bisnisku dilogoin apa ya, produkku dilogoin apa ya, itu kami ajarin juga bikin logo. Terus membuat laporan untuk yang level-level sudah menengah gitu ya, mereka mungkin mau membuat laporan untuk para investornya gitu, juga bisa dengan cara
lewat Canva. Kemudian tapi kalau teman-teman yang memang sedang belajar atau baru belajar pertama kalinya pegang Canva, saya ngajarin media sosial dan video. Gitu. Jadi media sosial itu adalah ribuan atau jutaan template yang tadi itu kita sempat bahas di awal-awal tadi ya. Betul. Yang bisa dimanfaatkan. Ukurannya itu sudah pas presisi. Misalnya ini untuk ukuran Instagram, ini untuk ukuran Facebook. Jadi lebih memudahkan ya. Untuk lebih memudahkan, kita tinggal klik. Jadi nggak usah ngukur sendiri gitu, nggak usah. Terus ada yang untuk story, itu sudah ada ukurannya. Untuk thumbnail, itu sudah ada ukurannya. Untuk YouTube, itu sudah ada ukurannya. Jadi masing-masing template-nya bisa banyak banget. Banyak banget ya. Banyak banget. Dan itu untuk misalnya, untuk yang Instagram aja, untuk feed aja, itu template-nya banyak banget. Nah, teman-teman nanti bisa melihat contoh-contohnya, kemudian diklik salah satu. Nah, kalau sudah diklik salah satu, misalnya kita contoh yang 1:1 ya, untuk yang feed Instagram, teman-teman klik dan di situ akan banyak template yang bisa kita pilih. Lah, kalau mau mengganti gambar, itu bisa dengan mengklik, misalnya gambarnya harus diklik dulu supaya dia muncul lebih besar. Nah, kemudian kalau sudah muncul lebih besar, itu adalah halaman yang sudah siap untuk kita edit. Nah, kalau kita mau edit, misalnya karena tampilan yang ada di sini adalah jualan sepatu gitu ya, atau jualan baju, sedangkan kita jualannya ayam geprek, maka gambar sepatu harus kita hilangkan. Kita klik, kemudian nanti akan muncul gambar sampah, tempat sampah, kita buang di tempat sampah itu. Lalu kita ganti, kalau ayam geprek berarti harus ada gambar ayam geprek. Oh iya, kita cari gambar ayam geprek di aset foto. Ada nggak ya ayam geprek? Kalau kita nggak punya gambar, berarti kita coba mencari. Ternyata saya pakai keyword ayam geprek, muncul gambar banyak sekali ayam geprek. Nah, itu tinggal kita pilih salah satu, kemudian kita taruh di gambar tersebut. Diklik aja itu dia sudah langsung nempel. Nggak apa-apa ya. Kita artinya gambar-gambar itu. Kalau kita beli yang versi pakai yang versi berbayar, memang semua aset itu menjadi milik kita. Tapi kalau yang tidak berbayar, yang muncul itu berarti free. Versi gratis itu dia memberi tanda gambar yang ini gratis, gambar yang ini mesti bayar. Bayarnya itu mungkin ya 15.000, sekian ribu gitu ya. Ya, bisa dilihat di ini ya. Betul. Langsung di gambarnya begitu. Betul. Ya. Nah, kalau tulisan itu ada tanda plus lagi, kita klik, kemudian kita cari teks, kemudian ada tambahkan judul. Nah, kita bisa klik, kita ganti. Misalnya tadi jualan sepatu, kita ganti diskon sepatu, kita ganti diskon ayam geprek, kayak gitu. Mudah sekali. Nah, warna. Sekarang kita klik halamannya. Kita klik halamannya, kemudian di bagian bawah ada warna, ada tulisan warna, itu kita klik. Nah, kita tinggal pilih warnanya yang seperti apa. Tapi ini kayaknya baru sih, kalau sudah dilihat dari materinya panjenengan ini, warna itu juga punya filosofi ya. Artinya apa sejauh mana ini? Misalnya kita harus menggunakan hitam itu bla bla, merah itu ini, oranye itu seperti ini. Apa yang harus kita pahami tentang warna ini, psikologi warna ini? Iya, jadi Mas Rudi, ini adalah pelajaran basic ya, yang kami berikan kepada mereka untuk memahami warna. Tapi sebetulnya ketika mereka sudah ada di dalam kelas, mereka itu, saya nggak ngerti ya, mungkin mereka sudah menggunakan konsultan yang sebelumnya, atau desainer yang membuat dia punya identity dari brandnya itu ya. Itu
sudah otomatis ini menyesuaikan warna dengan bisnisnya. Kalau dibilang Mbak Lucy itu DNA bisnisnya itu udah terwakili oleh warna-warna yang dipilih begitu ya. Betul. Nah, kalau sudah seperti itu saya tidak bisa ikut-ikut karena saya harus menghormati bahwa itu adalah filosofi yang sudah dia ikuti. Tapi mereka tetap harus disampaikan bahwa misalnya, oh hitam itu sebetulnya artinya apa sih? Hitam itu adalah kayak kebesaran gitu ya, keeleganan gitu. Itu basicnya harus tahu. Kemudian kalau merah itu adalah gairah gitu, passion. Beberapa makanan itu memang banyak menggunakan warna merah atau kuning. Gitu. Kenapa kuning? Kalau merah kan optimistik gitu ya. Iya. Orang yang kalau kuning itu progresif gitu. Oh, kuning progresif. Iya, iya. Saya nggak tahu apakah kemudian orang jadi doyan makan gitu ya. Jadi terus kalau warna oranye itu dia bisa menimbulkan kesan kesenangan gitu ya. Kemudian kalau biru itu kedamaian gitu. Kalau ungu itu sebetulnya itu warna-warna egaliter. Kalau untuk Mamin, Mbak Lucy lebih rekomen yang berapa warna? Merah? Sebenarnya bebas-bebas aja sih, karena gitu ya? Masing-masing itu punya filosofi dan asal filosofi itu bisa dijelaskan oleh si pemilik usaha nggak apa-apa. Karena ada juga makanan tapi dia membranding dirinya dengan warna kegelapan dan ya laris. Saya tidak sebut nama memang ya. Dia memberikan nuansa di outletnya itu juga warna-warna hitam gitu ya. Tapi ya laris, bahkan beberapa waktu yang lalu dia menambah satu outlet lagi buka gitu. Nah, pengetahuan warna ini akan memperkaya teman-teman pelaku usaha dalam mendesain, sehingga nggak tabrakan misalnya. Meskipun warna tabrakan itu juga nggak apa-apa juga gitu ya, asal dia tahu segmen mana yang mau disasar. Segmen anak muda itu nggak apa-apa gitu ya. Terus yang penting lagi adalah tabrakan di gambar dan di tulisan. Nah ini teman-teman seringkali kedodoran. Misalnya backgroundnya kuning, gambar, nutupin gambar atau sebaliknya begitu ya. Jadi backgroundnya kuning, tulisannya putih. Mana kelihatan ya? Nggak eye catching gitu ya. Betul. Di mana tuh? Di Canva itu juga ada aplikasi tambahan gitu ya, yang bisa menghitung apakah iki wis kontras atau belum gitu. Nah itu juga sangat membantu. Jadi kalau misalnya backgroundnya merah, ya jangan terus tulisannya hitam, jadi nggak kelihatan. Jadi tulisannya harus lebih cerah gitu ya. Atau kalau backgroundnya pucat, berarti tulisannya harus hitam gitu. Harus yang tegas. Harus lebih tegas. Itu Mas Rudi. Baik. Kalau Anda merasa belum selesai dengan penjelasan ini dan kemudian Anda ingin mendapatkannya lebih detail, ini bukan tanpa maksud ya, tapi kita memang tidak bisa ngobrol terlalu panjang, nanti Anda juga bosan mendengarkan ini. Tapi kalau Anda ada di Surabaya dan sekitarnya, sekali lagi silakan dikepoin ya Instagramnya Rumah UMKM 96. Namanya sama ya, Rumah UMKM 96. Di sana nanti Anda akan bisa mendapatkan apapun kebutuhan Anda berkaitan dengan pelatihan dan sebagainya di situ ya. Sebagai closing statement untuk teman-teman sahabat-sahabat UMKM terkait dengan desain ajaib Canva, apa yang Mbak Lucy ingin sampaikan? Iya, saya ingin sekali teman-teman pelaku usaha itu lebih percaya diri ketika sekarang sudah bisa bikin desain sendiri. Jadi nggak usah jatuh pede karena sebelumnya nggak pernah bisa bikin desain gitu, harus menggunakan jasa orang lain atau minta tolong anaknya. Nah, sekarang ada satu aplikasi yang memudahkan teman-teman untuk bisa membuat citra dari bisnisnya itu makin cakep karena sudah bisa mendesain sendiri dengan Canva yang sangat-sangat gampang dan hanya dalam beberapa menit aja, beberapa detik aja udah jadi. Baik. Itu sami-sami. Ya, sampai di sini sahabat UMKM, belajar bareng share UMKM naik kelas untuk episode desain ajaib Canva.
Saya Rudi mohon pamit, kita ketemu dalam episode selanjutnya.